terjadi dalam kehidupan ini di luar kontrol Allah. Artinya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini pasti dalam izin dan perkenan Allah. Di dalam setiap kejadian, di dalamnya Allah memiliki rencana yang sangat baik bagi orang percaya yang mengasihi Dia. Rencana tersebut adalah pembentukan agar orang percaya menjadi sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah dan serupa seperti Yesus. Tapi apakah kemudian kejadian-kejadian itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya? Tergantung respon orang percaya tersebut terhadap kejadian-kejadian yang dihadapinya. Di dalam hal ini, ada bagian dan wilayah Allah di mana manusia tidak mampu untuk melakukannya. Dan ada bagian dan wilayah manusia yang Allah tidak akan melakukannya. Wilayah di dalam kehidupan kita yang tidak akan diintervensi oleh Allah adalah pikiran dan perasaan. Sebab pikiran dan perasaan dapat melahirkan sebuah kehendak. Kehendak inilah yang pada akhirnya akan menentukan masing-masing individu. Di sini, manusia memiliki wilayah atau bagian yang menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Allah tidak masuk ke dalam pikiran dan perasaan untuk mengarahkan orang tersebut. Kehendak manusia tergantung dan ditentukan oleh masing-masing individu itu sendiri dan bukan dikendalikan oleh Allah. Banyak orang salah memahami mengenai kehendak bebas manusia. Misalnya dalam hal perubahan atau pertobatan seseorang. Tidak sedikit atau bisa dikatakan banyak yang berpikir Allah masuk ke dalam pikiran dan perasaan seseorang, lalu mengubah pikiran dan perasaannya agar bisa berkehendak untuk bertobat. Dengan pengertian ini, orang akan berpikir bahwa secara spektakuler, ajaib bahkan mistis, seseorang diubahkan oleh Allah. Seakan-akan semuanya ditentukan oleh Allah. Jadi kalau ada seseorang yang berubah menjadi baik atau bertobat, itu diyakini karena Allah di dalam kedaulatannya dan secara sepihak saja melakukannya. Dan lucunya lagi, kalau ada orang melakukan hal yang jahat dan kemudian masuk neraka, Allah yang mengeraskan hatinya sehingga dia tidak masuk surga. Sahabat, ini adalah ajaran yang tidak benar. Sebenarnya Allah mengubah orang percaya selain dengan pengertian tentang kebenaran yang dibimbing oleh Roh Kudus, juga melalui faktor eksternal dari kehidupan seseorang, yaitu dengan kejadian-kejadian hidup yang dialaminya. Namun demikian, walaupun Allah mengizinkan suatu peristiwa terjadi dalam kehidupan seseorang untuk maksud-maksud tertentu, tetapi bagaimanapun hasilnya tergantung kepada masing-masing individu. Ini berarti walaupun Allah mengadakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang, tidak mutlak membawa dampak yang sesuai dengan maksud Allah. Sebab semuanya kembali tergantung kepada respon individu. Dalam hal ini, Allah tidak memaksakan kehendaknya dengan cara apapun. Allah adalah pribadi yang konsekuen dan konsisten dengan tatanannya, yaitu memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk meresponi kasih karunia yang diberikan Allah kepadanya. Dalam menegakkan tatanannya inilah Allah memberikan kehendak bebas. Allah tidak memaksa seseorang untuk menjadi jahat ataupun menjadi baik. Seperti misalnya ketika Alkitab berkata Allah mengeraskan hati Firaun. Dan itu bukan berarti Allah masuk ke dalam hati dan pikiran Firaun. Dan kemudian secara mistis, Allah membuat pikiran dan perasaan Firaun menjadi keras. Tetapi yang benar adalah sahabat, Allah merancang kejadian-kejadian yang dapat membuat hati Firaun menjadi keras. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-19, kebenaran ini dicatat. Allah berkata kepada Musa bahwa Firaun memang tidak akan melepaskan bangsa itu. Memang Firaun ini sangat jahat, sahabat. Dinasti Firaun pada zaman Musa sudah menindas bangsa Israel puluhan tahun. Dan jika dihitung dari nenek moyang dinasti tersebut, bangsa Israel sudah berada di Mesir 430 tahun.
pada zaman Musa, Allah mau melepaskan bangsa itu. Allah menghukum Mesir dan mengeraskan hati Firaun. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana Allah mengeraskan hati Firaun? Ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, tongkat Harun berubah menjadi ular. Tetapi ahli-ahli sihir di Mesir juga diizinkan Tuhan untuk bisa melakukan hal yang sama. Dan beberapa tulah awal yang dilakukan oleh Musa bisa ditiru oleh ahli-ahli sihir Mesir. Hal-hal atau kejadian-kejadian ini membuat Firaun merasa dapat menandingi Allahnya Musa. Dan kemudian Allah memberikan kesan Firaun dapat memperdaya Musa dan Allahnya, yaitu ketika tulah menimpa Mesir. Firaun meminta tulah itu diangkat dan berjanji akan melepaskan bangsa Israel. Musa berdoa dan tulah diangkat. Tetapi setelah tulah diangkat, Firaun ingkar janji. Dan hal itu tidak terjadi hanya satu kali, dua kali, sahabat. Hal itu terjadi berulang-ulang. Hal tersebutlah yang membuat hati Firaun menjadi keras. Hati Firaun menjadi keras bukan karena Allah berintervensi masuk ke dalam jiwa Firaun dan mengeraskannya. Kebenarannya, Allah tidak pernah mengintervensi kehendak manusia di dalam jiwanya. Apakah Allah tidak tahu bahwa Firaun akan selalu mengingkari janjinya setiap kali ia berjanji mau melepaskan bangsa Israel setelah tulah diangkat? Tentu saja Allah tahu, tetapi Allah selalu melakukan apa yang diminta oleh Firaun. Allah tidak berkata kepada Musa bahwa Firaun akan mengingkari janjinya. Allah membiarkan hal itu berlangsung berulang-ulang. Dan dengan cara seperti itu, hati Firaun menjadi keras. Karena hati Firaun memang jahat, responnya terhadap apa yang terjadi pun bersifat negatif. Maka hati Firaun menjadi keras. Jadi sahabat, pilihan dan keputusan akhir tetap kepada masing-masing individu. Apakah hatinya menjadi keras atau tidak? Apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran ini, sahabat? Bahwa respon kita akan sangat menentukan seperti apa dan bagaimana akhir dari kehidupan kita. Allah merancang hal yang baik. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan tentang hari depan yang berisikan pengharapan." Allah merancang hal yang baik. Bahkan firman Tuhan jelas mengatakan, Allah pun bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi apakah kebaikan dan yang baik yang Tuhan rancang itu terjadi? Kembali kepada masing-masing kita, sahabat. Kepada respon kita terhadap setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Cerita Firaun juga mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan sesuatu yang terlihat baik. Karena yang baik belum tentu benar. Dan biar kebenaran ini, sahabat, dapat membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan kehendak bebas, terutama dalam meresponi setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Selamat berproses. Tuhan Yesus memberkati.